warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji KIN, perkenalkan, nama saya Yanti Supriyanti SPDI. Saya guru PAI di SD Negeri Sirnagali, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 3 tahun 2022 LPTK UIN Wali Songo Semarang. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023, akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas ujian kinerja. Praktik pembelajaran ini dilaksanakan secara luring pada kelas 6 dengan materi indahnya saling membantu dan hidup rukun, submateri Quran Surat Al-Maidah ayat 2-3 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 sampai ayat 13. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Alhamdulillah. Selamat berjumpa lagi dengan Bu Guru dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, coba tepuk semangat. Iya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siap. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sudah siap belajar? Nah, sekarang coba Bu Guru mau cek kerapihan dulu. Dirapihkan dulu pakaiannya, tempat duduknya. Silakan. Bajunya dikedalamkan. Ya. Sudah siap? Nah, sekarang untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum Bu Guru lanjutkan, Ibu mau absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Siapa? Jana. Kenapa? Sakit. Nah, kita doakan bersama ya, semoga Jana lekas sembuh. Ya. Nah, anak-anak, pada pekan yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Kisah keteladanan Rasulullah. Apa keteladanan Rasulullah yang dapat kita ambil? Satu, Rasul itu bagaimana? Jujur. Yang kedua? Iya. Yang ketiga? Peduli terhadap lingkungan. Iya.
Bagus. Nah, sekarang kita akan belajar tentang indahnya saling membantu dan hidup rukun. Ya, dengan materi Quran surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan ayat 13. Tujuan pembelajaran sekarang ya. Yang pertama, nanti setelah pembelajaran kamu harus dapat membaca dan menulis Quran surat Al-Maidah ayat 1 sampai dengan ayat 2 sampai dengan 3 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan ayat 13. Yang kedua, nanti setelah pembelajaran kamu harus dapat menjelaskan makna Quran surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan ayat 13 dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, setelah pembelajaran nanti kamu harus dapat menunjukkan hafalan Quran surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan ayat 13. Kemudian nanti setelah pembelajaran juga kamu harus dapat menganalisis makna yang terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan ayat 13. Nah, kemudian yang terakhir, nanti kamu harus dapat menunjukkan perilaku ya, perilaku toleransi, tolong menolong sebagaimana dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 ya. Nah, sekarang coba amati gambar berikut. Nah, coba ini yang pertama ada gambar apa? Bergotong royong membersihkan kelas. Kemudian yang kedua ada gambar apa? Saling membantu membersihkan lingkungan sekolah. Apakah sudah dilakukan? Suka? Iya. Kemudian yang ketiga gambar apa? Ada gambar orang membantu mendorong gerobak kakek tua. Kemudian yang keempat gambar apa? Membantu bunda mencuci piring. Nah, sekarang kita lanjut ke ini kita sekarang akan membaca Quran surat Al-Maidah ayat 2 ya. Nanti Bu Guru sekali, kemudian kalian satu kali ya. Siap? Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, ini artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa.
dosa dan permusuhan. Artinya ayat ini mengajarkan kepada kita untuk saling menolong kepada sesama dan tentu saja disertai dengan hati yang ikhlas ya. Dan juga Allah memperingatkan bahwa kita tidak boleh tolong menolong dalam perbuatan dosa. Nah, kita lanjutkan ke surat Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Nah, kalau yang ini Allah menjelaskan bahwa kita tidak boleh takut kepada siapapun, tetapi kita harus takut hanya kepada Allah. Ya, kita tidak boleh takut. Kita memeluk agama Islam, kita harus yakin. Ya, kita tidak boleh takut. Ya, takutlah hanya kepada Allah. Kemudian sekarang surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha
artinya wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian dari yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Nah, jadi di sini kita dilarang untuk berprasangka, ya, karena prasangka itu dosa, dan jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian tidak boleh menggunjing orang lain, walaupun itu kenyataan, jangan ya. Kenapa? Karena menggunjing orang lain itu sama dengan memakan daging saudara kita yang sudah meninggal. Coba bagaimana rasanya? Iya, cicik ya. Nah, kemudian lanjutkan surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Inna Allaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Nah, surat Al-Hujurat ayat 13 artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling takwa di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, jadi kita dijadikan oleh Allah dari seorang laki dan perempuan, kemudian dijadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk saling mengenal. Bukan untuk ini saya yang paling hebat, yang paling kuat, yang paling cantik, yang paling tampan. Tidak ya. Tetapi untuk apa? Untuk saling mengenal. Kenapa? Karena di sisi Allah yang paling mulia adalah yang paling
Takwa. Bukan yang paling hebat, bukan yang paling cantik, bukan yang paling tampan, bukan yang putih, bukan yang hitam, tetapi yang paling bertakwa. Anak-anak, nah sekarang kita akan mengamati. Kemudian yang kedua akan dibagi kelompok. Nah, yang ketiga nanti diskusi, ya. Kemudian yang keempat nanti kalian mempresentasikan hasil diskusi. Nah, kemudian nanti setelah itu menyimpulkan. Mari kita saksikan dulu video berikut ya. Pelajaran kita berikutnya adalah kandungan Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 dan 3 dan Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Di dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 berisi tentang perintah Allah kepada kita semua anak-anak untuk saling tolong-menolong dalam hal kebajikan dan tidak saling tolong-menolong dalam hal kejelekan atau permusuhan. Contoh tolong-menolong dalam hal kebaikan, misalkan membantu teman kita yang sedang terjatuh dari sepeda, kemudian meminjamkan pensil kepada teman yang lupa membawa pensil di kelas. Sedangkan contoh tolong-menolong dalam hal kejelekan atau permusuhan, nah yang ini kita tidak boleh mencontoh anak-anak. Misalkan membantu teman untuk mencuri mangga tetangga. Yang kedua, membantu teman untuk mengejek teman yang lain. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah diamati videonya? Sudah. Nah, dari pengamatan tadi ada yang mau bertanya? Ya, boleh. Tolong menolong dalam kebaikan. Contohnya, misalnya teman kita tidak membawa pensil. Nah, kita kasih pinjam. Nah, itu termasuk tolong menolong. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, boleh. Ya. Oh, tolong menolong yang dosa itu yang bagaimana? Bu, saya menolong tapi kok dosa. Yang bagaimana tolong menolong yang dosa itu? Contohnya, misalnya kalian tuh mau pergi mengaji, tiba-tiba sekarang kan musim rambutan ya, ada pohon rambutan punya orang lain merah-merah. Kita curi yuk, kita ambil, padahal itu milik orang lain. Iya. So, kamu yang ambil, saya yang di bawah. Nah, itu namanya tolong menolong dalam berbuat dosa. Boleh tidak? Tidak boleh. Kalau menolong teman yang jatuh dari sepeda itu tolong menolong apa coba? Dalam kebaikan atau dosa? Dalam kebaikan. Jadi ya, yang dosa itu ya, kalau tolong menolong misalnya mencuri rame-rame. Ini yang saya yang di bawah, saya ngambil, kamu yang naik. Nah, itu dosa. Nah, sekarang kita lanjutkan diskusi ya. Sekarang kita bagi kelompok ya. Kelompok apa? Sahabat yang pertama siapa? Abu Bakar. Berarti ini kelompok Abu Bakar. Yang kedua, kelompok apa? Umar bin Khattab. Itu Utsman bin Affan. Yang ini kelompok Ali bin Abi Thalib. Ya. Ya, ini kelompok Abu Bakar ya. Ini kelompok Ali. Ya, ini kita mulanya harus bilang.
hasil diskusi. Ya, kelompok mana dulu yang mau ke depan? Ya, boleh. Ya, teman-teman, kita kasih tepuk tangan untuk Nadia yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok Abu Bakar Asli. Iya. Kemarin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok Abu Bakar Asli. Kandungan Al-Quran Surat Al-Hijrah ayat 13. Anak-anak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Manusia itu suka berkumpul dan berkelompok sehingga mereka berkumpul dalam suatu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok Kandungan Quran Surat Al-Hijrah ayat 3. Allah menggunakan suratnya agar tidak takut kepada orang-orang kafir tetapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan hasil diskusi kelompok Usman Dengan saya pengenalan ayat Al-Maidah ini berisi tentang ajakan dalam mengajar dalam mengajarkan kebaikan dan takwa dan jangan salah menolong dan perbuatan dosa dan permusuhan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok bin Affan. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok. Pada Quran surat Al-Hujurat ayat surat 49 ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk menjauhi sifat prasangka atau mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing, karena semua itu perbuatan dosa. Kalian semua sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kita simpulkan ya. Nah, sekarang kita simpulkan Quran surat Al-Maidah ayat 2 ya. Jadi kesimpulannya apa? Surat Al-Maidah ayat 2. Jadi kita itu harus tolong menolong dalam ya. Kemudian Al-Maidah ayat 3. Allah mengingatkan umatnya agar tidak takut kepada orang-orang kafir tetapi takutlah hanya kepada Allah. Kemudian surat Al-Hujurat ayat 12. Tujuannya untuk menjauhi sifat prasangka, mencari kesalahan dan bergunjing, karena semua itu perbuatan dosa. Kemudian sekarang surat Al-Hujurat ayat 13. Manusia itu sudah berkumpul dan berkelompok sehingga mereka membangun suatu suku atau bangsa. Tangan untuk kita semua. Belum ke evaluasi, kita breaking dulu ya. Maju tangan ke depan, lompatkan lompat kiri, maju depan berhenti, ambil depan, maju belakang, tengok kanan dan kiri, goyang kanan, goyang kiri, putar-putar berhenti. Nah, sekarang kita akan melaksanakan evaluasi ya. Ibu akan bagikan lembar kerja dan ini dikerjakan masing-masing ya. Bagaimana anak-anak sudah selesai? Sudah.
membantu dan hidup rukun. Nah, jadi anak-anak, kita itu harus saling membantu. Apalagi sekarang ini di Indonesia sering terjadi bencana. Di antaranya kemarin kita ada bencana apa? Gempa bumi, gempa Cianjur ya. Ya, tempo hari kita sudah melakukan penggalangan dana untuk korban gempa Cianjur. Nah, itu salah satu bentuk saling membantu atau saling menolong sebagaimana Quran surat Al-Maidah ayat 2 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi kita harus saling tolong menolong dalam kebajikan dan takwa seperti sebagaimana yang sudah kita lakukan penggalangan dana untuk korban gempa Cianjur. Nah, itu ya salah satu. Pekan yang akan datang kita akan belajar tentang kodo dan kodam. Ya, silahkan kalian pelajari di buku teks pelajaran PAI, boleh ya. Nah, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua, terutama yang sudah tampil ke depannya. Coba tepuk tangan semuanya. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.